Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kita semua boleh sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya memberi tema untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Temanya Tuhan yang menumbuhkan benih, yang terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tapi pada malam hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu Saudara, adalah suatu anugerah jika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia atau bekerja di ladangnya. Tuhan memilih dan memakai kita untuk menjadi alatnya, bukan karena kita lebih hebat, lebih kuat, dan lebih pintar dibandingkan dengan orang lain. Keberhasilan kita dalam pelayanan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berkata bahwa suatu gereja menjadi besar karena kitalah donatur terbesarnya, atau sekelompok jemaat sangat berkembang karena hasil usaha dan jerih lelah kita, atau suatu pelayanan misi tidak akan berjalan tanpa kita, atau kesembuhan dan mujizat terjadi karena kita yang melayani dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Yang terpenting bukan siapa pendetanya, siapa gembalanya, siapa pengkhotbahnya atau penginjilnya, melainkan Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan. Semua pelayan Tuhan, baik itu pendeta, gembala, penginjil, pemimpin pujian, guru sekolah minggu, hanyalah kawan sekerja yang bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan jemaat atau gereja Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, apa yang dapat kita capai dalam pelayanan kita? Kemampuan, talenta dan juga karunia, Tuhanlah yang memberi. Ibarat mendirikan sebuah rumah, kita adalah seorang tukang, sedangkan Tuhan adalah pemberi modal, menyediakan bahan bangunan dan alat-alat peralatannya. Jika Tuhan tidak menyediakan modal dan tidak menyediakan bahan dan alat-alatnya, pertanyaannya sekarang, mungkinkah kita bisa membangun sebuah rumah? Tidak seharusnya kita menjadi sombong dan memegahkan diri karena kita tak lebih dari seorang hamba atau pelayan yang bertugas untuk melayani Tuhan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 berkata, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, boleh saja kita mahir dalam berkhotbah dan mengajar, tapi kalau Tuhan tidak menumbuhkan benih firman yang kita tabur, semua usaha kita akan sia-sia. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati semua. Amin.